aku boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Jadi aku mau nanya nih, kan sekarang lagi maraknya banjir tuh dari berbagai daerah. Nah, menurut tanggapan kakak itu gimana ya? Terus kira-kira penyebabnya itu apa? Banjir ya kak, kan belakangan ini juga lagi hujan kan, musim hujan. Kalau menurut kami masalah banjir nih yang nomor satu tuh masalah kesadaran masyarakatnya sih kak, karena kan masih banyak kayak masyarakatnya tuh yang nggak peduli sama lingkungan. Misalnya kayak buang sampah tuh sembarangan di seperti di got, di sungai, itu tuh salah satu penyebab terjadinya banjir sih kak, kalau kami itu. Mungkin penyebab utamanya tuh mungkin bisa dipengaruhi juga oleh perilaku hidup manusia, kayak apa sih, buang sampah sembarangan, jadi kan selokan atau buang sampahnya ke sungai, jadi alirannya tuh nyandet gitu kan. Terus kalau juga apa sih, curah hujan kan lagi tingginya tuh kak, jadi itu bisa jadi faktor utamanya juga sih kak. Kalau menurut aku sih ya, banjir ini tuh penyebabnya tuh yang pertama karena kebiasaan dari masyarakatnya sendiri sih ya Kak, kayak sering buang sampah sembarangan, terus karena juga debit hujannya yang besar, jadi kayak numpuk gitu sampahnya jadinya tuh kan, nyebabin banjir. Nah, kalau setahu aku sih ya penyebabnya tuh karena emang udah selama 5 tahun sekali gitu Kak, debit hujan itu lebih besar lah Kak setiap 5 tahunnya. Itu aja sih menurut aku Kak. Nah, yang kakak sebutin tadi itu udah benar. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya itu, mari kita cek video break ini. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering, yang bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Selain itu, terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, dan terhambatnya aliran air di tempat lain. Banjir parah yang meredam Bekasi disebut karena faktor alam dan kerusakan lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai penyebabnya adalah kombinasi curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan di hulu. Perubahan tata ruang yang tidak memperhatikan lingkungan disebut memperburuk intensitas banjir di Jabodetabek. Dilansir dari YouTube Narasi Newsroom, penyebab terjadinya banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam saja, akan tetapi juga akibat ulah manusia, yaitu maraknya alih fungsi lahan di Das Bekasi. Alih fungsi ini mengakibatkan aliran permukaan sungai meningkat secara drastis. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya warga yang membuang sampah di sepanjang bantaran sungai. Menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kota Bekasi, Priyadi Santoso, banjir di Bekasi kali ini disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi yang menyebabkan debit air sungai meluap ke pemukiman warga. Hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi lama di wilayah hulu Kali Bekasi dan Kota Bekasi menyebabkan peningkatan debit air dan banjir di beberapa wilayah. Senada dengan Priyadi, Wakil Menteri atau Wamen Pekerjaan Umum atau PU, Diana Kusumastuti juga mengatakan penyebab banjir di Bekasi terbaru adalah karena curah hujan yang tinggi. Dia juga membantah adanya permasalahan infrastruktur yang menyebabkan terjadinya banjir. Berikut beberapa cara mengatasi dan menanggulangi banjir yang dapat dilakukan dengan metode mitigasi struktur. Yang pertama, membangun tembok pertahanan dan tanggul. Sangat dianjurkan untuk membangun tembok pertahanan dan tanggul di sepanjang aliran sungai yang memang rawan apabila terjadi banjir, seperti kawasan yang dekat dengan penduduk. Hal ini sangat membantu untuk mengurangi resiko dari bencana banjir yang kerap terjadi pada tingkat debit banjir yang tidak bisa diprediksi. Yang kedua, mengatur kecepatan aliran dan debit air. Diusahakan untuk melihat atau memperhatikan kecepatan aliran dan debit air di daerah hulu. Yang dimaksud di sini adalah dengan mengatur aliran masuk dan keluar air di bagian hulu, serta membangun bendungan atau waduk guna untuk membendung banjir. Yang ketiga, membersihkan sungai dan pembuatan sudetan. Pembersihan sungai sangatlah penting, di mana hal ini untuk mengurangi sedimentasi yang telah terjadi di sungai. Cara ini dapat diterapkan di sungai yang memiliki saluran terbuka,
tertutup, ataupun di terowongan. Yang keempat, meningkatkan sistem drainase. Cara menanggulangi banjir yang harus dilakukan adalah meningkatkan sistem drainase dengan memperbaiki saluran air, membuat bendungan, dan membuat sistem pengendalian air hujan. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar dan membatasi aktivitas manusia yang merusak lingkungan dapat membantu mengurangi resiko banjir.